Yo, halo guys, selamat datang kembali bersama Momoro di sini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan juga bersemangat ya. Kali ini Momo akan membahas alur cerita singkat Soul Land episode ke-188. Bagaimana keseruan ceritanya? Tanpa basa-basi lagi, yuk kita intro dulu. Lai Wauman Kaizuma. Pada episode sebelumnya, sebelum menantang 7 penjaga pilar suci, latihan bersama Xiaobai pun dimulai. Latihan pertama mereka adalah Shrek Seven Devil melawan Tang San. Tang San yang berada pada level 83 atau Spirit Dolo dengan 3 cincin roh 100.000 tahun, maka sudah bisa dikatakan setara dengan judul Dolo biasa. Setelah pertarungan itu, beberapa kekurangan mereka semua segera diketahui. Dilanjutkan dengan latihan kedua, yaitu 1 lawan 1 dengan Xiaobai. Terlihat Shrek Seven Devil sudah mulai mengetahui cara untuk menutupi kekurangan mereka masing-masing. Sembari di Aula Suci Dewa Laut, Bosesi juga terus mengawasi dan memantau perkembangan dari mereka semua. Akhirnya Xiaobai mengakhiri latihan mereka, dan ujian Dewa Laut tahap kelima pun dimulai. Dengan naiknya 7 cahaya pilar Dewa Laut sebagai tanda ujian dimulai, tujuan pertama mereka adalah Seahorse Dolo. Awalnya, Tang San berhasil menekan Seahorse Dolo menggunakan domainnya. Namun, Seahorse Dolo bukanlah Master Roh biasa, bahkan dia adalah judul Dolo Lautan. Menggunakan teknik cincin roh kelima dan keenam sudah membuat Tang San terpojok. Akhirnya, teknik avatar roh Tang San dirilis. Teknik Swallowing Gold Red menekan Seahorse Dolo. Dengan cepat, Seahorse Dolo bereaksi sebelum kekuatan rohnya diserap habis oleh Tang San. Teknik cincin roh ke-9 pun dirilis. Aura kuat yang mengikutinya membuat Tang San terlempar jauh. Di Sekte Tang terlihat tetua aula kecepatan Pai He telah membawa Selung dan beberapa orang yang berhasil selamat dari pembantaian di kota Genshin. Disambut oleh 3 tetua lainnya, Kaitan, Niu Gao, dan Yang Wudi. Mereka sangat senang Selung masih berhasil selamat. Kejadian kali ini membuat Sekte Tang harus lebih cepat lagi dalam pembuatan senjata rahasia. Juga harapan mereka kepada tetua Lo Gao segera menyelesaikan 3 senjata rahasia terkuat. Di Sekte Clear Sky Hammer, Lo Gao telah menerima kabar mengenai hancurnya kota Genshin. Namun, Lo Gao harus tetap fokus pada rancangan senjata rahasia yang telah dipercayakan kepadanya. Kegagalan demi kegagalan berdatangan. Dendamnya terhadap Kekaisaran Roh Pelindung tidak membuatnya menyerah. Lo Gao juga dibantu oleh ketua Sekte Clear Sky Hammer, Tang Xiao. Di kota Genshin, pasukan Kekaisaran Roh Pelindung telah sepenuhnya menguasai kota itu. Bahkan perluasan wilayah terus dilakukan. Kembali ke Pulau Dewa Laut, Seahorse Dolo telah merilis teknik cincin roh ke-9-nya. Aura besar mendorong Tang San mendekati perairan. Gelombang-gelombang biru melesat menuju Tang San. Bahkan dengan Invisible Golden Shield, Tang San tidak mampu menahan serangan itu. Tang San pun ditekan oleh gelombang itu hingga masuk ke dalam laut. Melihat itu, Seahorse Dolo menganggap pertarungan ini sudah berakhir. Namun tiba-tiba Tang San muncul kembali melesat di udara. Berkat bantuan teknik Swallowing Gold Red, Tang San masih memiliki banyak cadangan kekuatan roh. Kali ini, Seahorse Dolo lebih serius. Teknik cincin roh ke-9 dirilis. Beating Tornado Fish. Avatar naga kuda laut melesat ke arah Tang San. Dengan cepat Tang San bereaksi. Teknik kedua tulang roh kaki kiri dirilis. Tiger Whale Chop. Kapak besar merah menghalangi serangan Seahorse Dolo. Dengan tulang roh yang telah berumur 100.000 tahun itu, Tang San berhasil mengalahkan Seahorse Dolo. Bersamaan dengan Xiao yang telah disembunyikan oleh Tang San dalam fasi barirnya, akhirnya Tang San dan Xiao berhasil lolos dalam tantangan pertama ini. Selanjutnya, Shrek Seven Devil menggunakan strategi pertama mereka. Tang San pun berterima kasih dan juga meminta maaf kepada Seahorse Dolo, sebab Oscar juga telah ada di sana untuk menantang Seahorse Dolo. Melihat keadaan itu, Seahorse Dolo pun tertawa. Memang cara seperti ini diperbolehkan. Pertarungan mereka pun dimulai. Di bawah bantuan Ning Rongrong, juga sosis Cermin Ma Hongjun, serangan-serangan terus diluncurkan oleh Oscar ke arah Seahorse Dolo. Disebabkan pertarungan dengan Tang San telah menghabiskan kekuatan rohnya, Seahorse Dolo pun mengaku kalah.
Suara dunia terdengar, Oscar berhasil lolos ujian tahap kelima. Karena mendapat bantuan dari Tang San, Oscar hanya mendapatkan hadiahnya setengah. Namun inilah hasil terbaik yang ia bisa dapatkan. Ning Rongrong ujian tahap 5 tingkat keberhasilan naik 25%. Di aula suci Dewa Laut, Bosesi mengingat kembali masa lalu, di mana jika tidak ada Sihor Dolo, maka hampir seluruh makhluk hidup di Pulau Dewa Laut sudah musnah oleh bencana letusan Gunung Merapi. Terlihat saat itu semua masih dalam keadaan damai dan tenang. Tiba-tiba seberkas cahaya dari dasar laut terlihat dan letusan gunung disertai tsunami menerjang Pulau Dewa Laut. Hanya dalam sekejap korban berjatuhan di mana-mana di pihak manusia maupun monster rock. Sihor Dolo segera membantu di sana, juga Bosesi datang untuk menahan serangan tsunami itu. Sihor Dolo juga ditugaskan untuk menyegel Gunung Merapi itu. Dengan cepat ia terbang ke arah gunung itu meskipun aura panas lava terus melukainya. Menggunakan teknik Ciciro ke-9-nya yang berusia lebih dari 80.000 tahun, Sihor Dolo berhasil mengakhiri bencana itu. Kembali ke masa sekarang, Tang San menerima surat dari Aula Kecepatan. Mendapatkan kabar bahwa keadaan daratan mulai semakin kacau, Tang San dan yang lainnya ingin cepat menyelesaikan ujian Dewa Laut. Sehingga mereka dapat kembali dengan kekuatan luar biasa untuk mengakhiri semua. Ujian tahap kelima bagian kedua pun dimulai. Tujuan mereka kali ini adalah Sea Lance Dolo. Kali ini, Demubai dan Ning Rongrong yang akan maju terlebih dahulu. Sea Lance Dolo seorang Master Roh tipe senjata. Bahkan, senjata Sea Lance Dolo adalah senjata yang telah diberkahi oleh Dewa Laut. Senjata tombaknya bernama Nanu. Juga Sea Lance Dolo adalah satu-satunya Master Roh senjata dari semua penjaga pilar suci. Dan pertarungan Demubai bersama Ning Rongrong melawan Sea Lance Dolo pun dimulai. Oke guys, itulah alur cerita singkat film animasi Soul Line kali ini. Untuk full video silahkan cek pin komen. Jika kalian suka dengan penyampaian Momo, boleh dong diklik like-nya dan juga share di sosial media kalian. Oh iya, jangan lupa selalu aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan video menarik selanjutnya. Kalau gitu, Momo undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih sudah menonton. Zaijian.